kita berjumpa saudara-saudara ya. Saya percaya bahwa ada anugerah Tuhan bagi setiap kita di malam hari ini ya. Ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan, maka tidak ada yang sia-sia dalam hadirat Tuhan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan setiap kita ya. Maka pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman, diundang kita berdiri. Kita akan baca Yohanes pasal yang kedua di ayat yang ke-19 ya. Jadi saudara yang bawa handphone, yang baca Alkitab di handphone, saudara hanya diizinkan membuka aplikasi Alkitab ya. Jadi selama ibadah berlangsung tidak ada yang membuka aplikasi yang lain selain Alkitab ya. Jadi ini adalah perjanjian Youth Ranger. Ketika kita beribadah dengan firman, kita tidak boleh buka yang lain selain aplikasi Alkitab. Yohanes 2 ayat 19. Ya, saya akan tunggu dulu ayat saya dikeluarkan. Yohanes 2 ayat yang ke-19. Ya, oke. Ya. Sama-sama 2, 2, 3. Jawab Yesus, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Silakan duduk ya. Teman-teman yang diberkati Tuhan malam hari ini ya, saya ingin membawa sebuah tema renungan ya. Karena khotbah ini akan ditaruh di YouTube, jadi harus pakai tema saudara-saudara ya. Jadi tema renungan saya adalah bait suci yang hidup. Jadi sebelum saya masuk pada poin-poin yang akan saya sampaikan di malam hari ini, jadi saya mau ceritakan latar belakang dari ayat ini ya. Jadi pada waktu hari raya Yesus pergi ke Yerusalem ya. Karena biasa kalau ada hari raya orang-orang Yahudi akan berkumpul di Yerusalem. Nah, di Yerusalem itu ada yang namanya bait suci. Waktu Yesus sampai di bait suci, Yesus menemukan sebuah pemandangan yang tidak mengenakan, yakni orang-orang mulai berdagang di bait suci. Hal itu membuat Yesus marah, kemudian Yesus membuat cemeti, dia membuat cambuk dari tali, dan dia mulai mencambuki pedagang-pedagang yang ada di situ. Ya, meja-meja perdagangan ditunggang balikan, bahkan meja-meja penukar uang itu ditunggang balikan oleh Yesus Kristus ya. Yesus berkata, rumah Bapakku kalian buat sarang penyamun. Jadi Yesus menjadi marah. Nah, kita belajar kenapa Yesus menjadi marah ya. Yang pertama karena pada waktu itu bait suci telah berubah fungsi. Jadi bait suci itu telah berubah fungsi. Kalau zaman dulu bait suci itu adalah bangunan. Seperti di tempat ini, engkau ada dalam gereja atau bait suci. Tapi bait suci zaman sekarang bukan lagi bangunan. Kita punya lagu sekolah minggu yang berkata begini. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Bilang kiri kanan, Ferguso, Penelope, engkau adalah gereja. Kasih tahu. Ya, jangan lupa Ferguso, Penelope, gitu. Jadi topi ciri khas. Ya. Kita adalah gereja. Ya. Jadi Tuhan tidak mau gereja itu berubah fungsi karena gereja itu ditempatkan di dalam dunia itu punya fungsi. Nah, ketika kita gereja ditempatkan dalam dunia dan kita hidup tidak sesuai dengan fungsi yang Tuhan tetapkan, maka sebagai gereja kita tidak akan pernah bisa bahagia di dalam kehidupan ini. Saya mau kasih tahu kalau ada definisi kebahagiaan bagi gereja Tuhan, yakni kita hidup sesuai dengan fungsi yang Tuhan tetapkan. Jadi fungsi gereja apa? Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi. Itu yang pertama. Ya. Kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi. Saya dan saudara ini adalah saksinya Tuhan. Tuhan itu tidak kelihatan. Ya. Maka untuk bisa menyaksikan Tuhan yang tidak kelihatan kepada dunia, Tuhan memakai saya dan saudara.
Sehingga kita tidak bisa hidup dengan cara hidup kita sendiri. Kita perlu belajar Alkitab, kita perlu melakukan perintah Tuhan agar kita benar-benar menjadi saksi yang efektif bagi kerajaan Allah itu sendiri. Di zaman dulu ketika seorang imam dia mau masuk menyembah di dalam bait suci. Jadi bait suci itu punya 3 ruangan. Pertama pelataran, masuk ke dalam ruang suci, masuk ke dalam lagi itu ruang yang paling dalam disebut ruang maha suci. Dalam ruang maha suci itu ada yang namanya tabut perjanjian. Karena memang rumah Tuhan itu dibuat untuk tabut perjanjian. Ya. Kalau saudara naik di tangga ini, ke atas itu, masih ada tabut perjanjian di atas? Masih ada. Ya. Nanti selesai ibadah satu-satu naik ke atas. Dan lihat model tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu, ya peti yang di dalamnya berisikan mana? Tongkat Harun yang berbunga, kemudian 2 loh batu. Peti itu ditutup, yang disebut dengan tutup pendamaian, yang di atas ada 2 malaikat, patung malaikat yang sayapnya itu saling berhadapan. Nah di tengah-tengah sayap yang berhadapan itu ada Shekinah, itu cahaya yang turun langsung dari Tuhan. Nah ketika imam masuk ke dalamnya setiap tahun sekali, jadi ada imam yang akan ditunjuk pada waktu itu akan masuk ke ruang Maha Kudus. Kakinya akan diikat dengan tali sambil dia akan pakai bunyi-bunyian. Dia akan menghadap Allah, Shekinah itu dengan baju efod yang dimana dada dari baju efod itu ada 12 batu permata. Jadi kalau imam itu masuk ke dalam dan dia mati tidak mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara tidak boleh ikut nimbrung ke dalamnya, saudara juga bakal mati. Saudara akan menarik dia menggunakan tali yang telah diikatkan ke kakinya. Jadi orang tahu bagaimana imam itu masih hidup atau tidak dengan mendengar bunyi-bunyian ya yang dipasang di badannya. Kalau sudah tidak terdengar bunyi-bunyian berarti so ina ilahi o ina rujiun. Apa itu artinya? Sekali di udara tetap di udara. Oh ina ngikeke sudah meninggal ya. Maka ketika imam itu masuk ya, ketika dia mendapatkan perkenanan Tuhan, Shekinah itu cahaya yang saya katakan tadi akan menyinari 12 batu permata di dadanya. Kemudian batu permata itu akan memantulkan cahaya itu ke dinding-dinding, ke tirai-tirai emas yang bergelantungan. Kemudian tirai-tirai emas itu akan memancarkan kembali sinar yang dari batu permata itu. Kemudian terjadi pencahayaan yang peristaltik di dalam ruang Maha Kudus, kira-kira seperti itu. Nah 12 batu permata itu melambangkan saya dan saudara, karena itu 12 suku Israel. Jadi kita ada dalam dunia ini untuk memantulkan cahayanya Tuhan. Karena dunia ini gelap dan dunia tidak pernah mengenal Bapa yang tidak kelihatan itu. Makanya melalui saya dan saudara Tuhan ingin dikenal oleh dunia ini. Yang mengerti bilang amin. Maka kita tidak boleh hidup dengan cara kita sendiri. Ketika engkau hidup dengan caranya Tuhan, engkau menjadi saksi dimanapun engkau berada, maka nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Dan saya mau beritahu kalau nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu, sebagai anak muda masa depanmu pasti diberkati oleh Tuhan. Yang percaya bilang amin. Ya. Makanya Deddy Corbuzier ngomong begini. Dosa besar bagi mereka yang pandai berkata-kata tanpa diiringi oleh perbuatan. Ya. Makanya kita harus memiliki perbuatan yang mencerminkan Kristus. Anak Tuhan, orang Kristen khususnya, kalau bicara soal firman kita fasih, betul enggak? Berbicara soal ayat kita fasih. Tapi biarlah kefasihan ayat yang ada dalam pikiran dan mulutmu itu dibarengi dengan perbuatan. Amin. Jadi kalau masih ada hal yang mengikatmu dalam dunia ini, belajar tinggalkan itu. Karena engkau tidak bisa menjadi saksi ketika engkau masih terikat dengan dunia. Amin. Adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, saya tahu hidupmu, ya, generasi kamu ini generasi yang paling suka dibandingkan dengan generasi saya, generasi pendeta Edi, bahkan generasi sebelumnya. Kenapa saya katakan? Orang-orang zaman dulu kalau menonton film porno, sulit cari VCD-nya. Itu tempat yang jauh, sembunyi-sembunyi lagi. Nah sekarang, yang namanya video-video porno itu, ya, bukan saudara yang cari, video porno yang cari saudara. Semuanya ada di ujung jempol saudara. Bicara Instagram, di sana ada konten
sensualitas. Di TikTok ada konten sensualitas. Ada belahan-belahan yang seharusnya tidak boleh ditampilkan di sana, ditampilkan. Ya. Jadi buat gadis-gadis yang suka main TikTok goyang-goyang, ya, jangan tunjukkan belahan-belahan dada, karena kamu bukan KFC. Iya enggak? Ya. Itu banyak terjadi hari-hari ini. Ya. Sehingga persinahan itu di mana-mana. Adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan ini. Sebelum orang Israel sampai ke tanah Kanaan, ada begitu banyak yang tidak masuk. Kenapa? Karena iblis menyerang orang Israel pada waktu itu dengan dosa persinahan. Jadi persinahan itu menghancurkan masa depan setiap kita. Jadi dengarkan saya, baik laki maupun perempuan, Ferguson dan Penelope, di malam hari ini dengarkan saya. Hiduplah dalam kekudusan supaya masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Ketika kita hidup kudus hari ini, kita hidup benar hari ini, kita hidup menjadi saksi, semua itu investasi untuk masa depan yang bahagia. Kamu boleh cakap, kamu boleh pintar, kamu boleh berpendidikan, tapi kalau kamu tidak takut akan Tuhan, kamu tidak jadi saksi, semua itu tidak ada gunanya. Engkau tidak bisa berhadapan dengan dunia dengan kecakapan, kepintaran, talenta saudara. Hari ini kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kalau mungkin sudah terlanjur, orang bertobat di hari ini. Dan benar-benar kita mempersiapkan kehidupan kita menjadi saksi bagi dunia, supaya masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang pria-pria jangan suka mabuk-mabuk. Amin. Ferguson. Saya tidak dengar suara Ferguson. Ferguson, amin. Ya. Karena orang kalau sudah mabuk tidak bisa menjadi saksi. Tapi ada yang bertanya, pendeta, kalau misalkan cap tikus dilarang oleh Alkitab, kenapa Yesus ubah air jadi anggur? Pertanyaan mantap ini. Anggur kan cap tikus, betul enggak? Ya. Kalau kita dilarang minum minuman keras, lalu kenapa perkawinan di Kana Yesus ubah air jadi anggur? Pernahkah pendeta membaca ayat satu kali Paulus berkata kepada anak muridnya Timotius, Timotius, karena berhubung pencernaanmu tidak lancar, kamu harus minum 1 sloki. Kalau Paulus menyarankan Timotius minum 1 sloki, berarti Paulus juga minum sloki. Betul. Memang jemaat sekarang pintar-pintar. Ya. Karena khotbah bukan hanya engkau dengarkan hari-hari ini di gereja. Facebook, YouTube, TikTok ada khotbah. Ya. Maka saya sebagai pendeta perlu banyak belajar. Kalau tidak ketinggalan dari jemaat. Ya. Kemudian saya katakan begini. Ya. Ketika kamu minum minuman keras, kamu tidak berdosa. Senang. Seperti pendeta mengizinkan ini. Ya. Tapi ini belum selesai. Berbiasakan dengar berita sampai selesai. Ya, kalau cuma dengar berita setengah-setengah jadi hoax. Ya. Saya bilang kalau kamu minum cap tikus, minuman keras, kamu tidak berdosa. Tapi kalau kamu mabuk, pasti kamu buat dosa. Betul. Jadi punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama, boleh kamu minum tapi jangan mabuk. Hari ini angkat tangan yang tidak mabuk. Mabuk semua ini. Coba angkat tangan yang tidak mabuk. Ya. Ini saya lihat ini Penelope selalu lebih berani dari Ferguson ya. Kalau saya tanya apa-apa selalu Penelope yang lebih aktif. Coba sekali lagi, angkat tangan yang tidak mabuk. Haleluya. Mau mabuk? Ya. Jadi selama saya katakan, oke, kamu bisa minum, tapi jangan sampai mabuk. Tapi saya sudah melihat, jarang ada orang minum dan tidak mabuk. Betul. Jadi pilihan yang kedua, kalau kamu merasa kamu tidak bisa minum, karena setiap kali kamu minum, kamu mabuk, berarti lebih baik tidak usah minum. Karena kalau minum dan sampai mabuk, dan otak kita dikuasai oleh alkohol, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya ketahui ada sebuah berita, seorang laki-laki karena mabuk, dia ingin melecehkan seorang wanita yang padahal adalah laki-laki, saudara. Sang korban pria berambut panjang sementara mandi di tepi sungai, saudara-saudara. Dilihat dari belakang seperti Desi Ratnasari, saudara.
Waktu dia mencoba untuk melecehkan, dia kaget ternyata Nogosari, saudara. Betul enggak? Dia mencoba ingin melecehkan karena dari belakang ini rambut panjang, ya. Makanya hati-hati yang pria-pria rambut panjang. Tapi di sini tidak ada. Amin. Ya. Ketika dia mencoba melecehkan, tiba-tiba dia melawan, dia kaget kenapa wanita kuat begini. Waktu dia berbalik, saudara-saudara, Nogosari, ya, laki-laki. Dia hajar, dibalik hajar, lari tunggang langgang untuk pelaku. Akhirnya sang korban lapor ke polisi. Bayangkan betapa malunya. Betul enggak? Menjalankan misi gagal, saudara-saudara, masuk penjara. Bayangkan orang penjara kan, kalau biasa kalau di penjara para narapidana saling tanya nih, kasus apa? Bayangkan dia akan menjelaskan. Saya pikir dia perempuan, ternyata laki-laki. Makanya jangan mabuk. Amin. Ya. Jadi kita tidak bisa menjadi saksi yang efektif kalau kita masih terikat dengan dunia. Yang mengerti bilang amin. Aminnya kurang mantap. Yang mengerti bilang amin. Ya. Kita harus menjadi saksi. Ya. Ketika engkau melakukan bisnisnya Allah. Bisnisnya Allah itu menjadi saksi. Maka bisnis kehidupanmu juga akan mendapatkan turut campur tangan dari Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Ya, saya ini kurang aktif ke sana kemari karena saya lihat video yang minggu lalu suara saya sering kali hilang. Jadi saya jaga nih mic. Mantap Yoel. Boleh? Oke, thank you. Yakobus pasal 1 ayat 25. Semua baca ya? Orang mau baca ini. Yakobus 1 ayat 25. Sama-sama 2, 2, 3. Tetapi semua yaitu haleluya. Jadi ada sumber kebahagiaan yang disampaikan oleh Alkitab. Semua manusia hari-hari ini ingin bahagia. Betul? Ingin bahagia. Beberapa tahun belakangan sektor pariwisata itu berkembang dengan pesat, khususnya di Indonesia. Karena beberapa tahun belakangan orang-orang itu suka melancong. Dulu-dulu yang suka melancong itu cuma orang Eropa. Datang ke Bali, mereka pesiar. Sekarang sampai orang Sangerle melancong. Bukan cuma orang Eropa. Semua tempat pariwisata di Bitung, di Sulawesi Utara, hampir semua di Sopigi. Dari ujung sana Batu Angus, sampai di ujung sana Batu apa saudara ya? Semua. Dan rata-rata orang-orang akhir zaman begitu. Mereka tidak pusing mengeluarkan uang berapa banyak, harus naik pesawat berapa kali, asalkan mereka bahagia. Tapi saya mau beritahu kebahagiaan sejati Alkitab mengatakan tidak pernah kau dapatkan di suatu tempat. Kalau kebahagiaan itu hanya ada di suatu tempat, maka tempat itu akan dipenuhi oleh manusia dan belahan dunia lain akan kosong. Tapi kebahagiaan menurut Alkitab, menurut ayat yang kita baca, Yakobus 1 ayat 25, terletak pada ketika kita melakukan firman Tuhan. Ketika engkau menjadi saksi, ketika engkau hidup dalam kebenaran, engkau pasti akan bahagia. Ada amin? Maka mari kita orang semua menjadi saksi. Bilang kiri kanan sekali lagi, Penelope, Ferguson, jadi saksi. Kasih tahu. Amin. Selain menjadi saksi, gereja Tuhan dipanggil juga untuk melayani. Kita dipanggil untuk melayani. Engkau mungkin berkata, tapi Kak, saya masih muda, masih beban keluarga nih. Kaum rebahan Kak. Mimpi saya menjadi sukses. Tapi kebiasaan saya rebahan terus. Handphone terus. Ya. Bagaimana Kak saya bisa melayani? Melayani bukan nanti ketika saudara berdiri di tempat ini. Ya kan? Ketika engkau pimpin pujian atau berkhotbah main musik. Melayani itu dimulai di mana engkau berada. Maka saya selalu mengatakan anak muda itu harus menjadi saksi dalam keluarga. Amin. Ketika mau pergi beribadah begini hari Sabtu maupun hari Minggu, saya selalu ngomong sama adik saya Vero,
Biasanya kalau di hari Minggu pagi itu suka sekali bertengkar dengan orang tua. Orang tua suka kamu pergi ke gereja, tapi orang tua suka ketika kamu pergi ke gereja, piring sudah selesai dicuci, ruang tamu, ruang depan, ruang dapur semua telah bersih, telah disapu, kemudian telah dipel, bleki telah dikasih makan, betul enggak? Sampah di tempat sampah telah dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir, saudara-saudara. Ya. Kintal sudah disapu. Ya. Begitu. Jangan pagi-pagi mau masuk gereja jam 9, dia bangun jam 8. Kenapa? Karena scroll TikTok hari Sabtu sampai jam 3 subuh. Betul. Akhirnya bangun jam 8. Sel-sel bangun sama dengan evangelis. Mak kita mau ke gereja. Sama dengan pendeta-pendeta besar lingana ini. Kalau mau ke gereja, bangun pagi, bersihkan segala sesuatu di rumah saudara. Ya. Betul enggak? Cuci piring, masak di dapur. Ya. Usahakan semua kelar supaya nantinya ketika kamu sudah siap-siap mau ke gereja, orang tua tidak terlalu banyak mulut. Alkitab mengatakan, saya tidak akan pernah datang kepada Tuhan tanpa mempersembahkan korban. Saya tidak ingin datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong. Nah, saudara kan belum punya gaji ini. Angkat tangan yang sudah kerja. Haleluya, puji Tuhan. Ada 2 orang. So, terima gaji? Ya, baru 2 orang kerja. Yang lain kaum rebahan, beban keluarga semua. Betul enggak? Tapi ada sesuatu yang dapat engkau berikan sebelum engkau datang kepada Tuhan. Rumah harus bersih. Itu korban bagi Tuhan. Amin. Itu melayani. Amin. Dan jangan pernah beritahu kepada saya, Kak, itu tidak ada hubungannya dengan panggilan kehidupan saya. Siapa bilang? Alkitab mengatakan ketika engkau setia pada perkara kecil, Tuhan akan menyediakan perkara yang besar. Kalau engkau di rumah jadi anak baik-baik, dengar-dengaran, ya, maka masa depan sudah diberkati oleh Tuhan. Maka jangan tunggu mama teriak, Rafa, sampah sofol. Tidak perlu Rafa. Rafa lihat-lihat. Tong sampah. Dikit-dikit lihat. Kalau sudah mendekati penuh, langsung angkat. Buang ke tempat sampah. Ya. Tidak perlu tunggu orang tua. Supaya apa? Engkau benar-benar melayani. Ya. Semua kita kadang-kadang terobsesi untuk menjadi besar. Tapi tahu enggak? Sesuatu yang besar selalu diawali dengan perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita. Ya, mengerti bilang amin. Matius 25 ayat 40. Tunjukkan ayat ini. Matius 25 ayat 40. Haleluya. Ya, khotbah 4 menit ya. Ini sudah 30 menit. Tambah 15 menit lagi ya. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Dan amin. Pak Gembala seringkali bercerita soal pendeta almarhum Billy Graham. Sudah meninggal. Tahun lalu atau 2 tahun lalu. Dia meninggal di usia tua. Satu kali sementara berdoa dan Tuhan berkata, Billy, I will come to your home. Ya. Saya akan datang ke rumahmu pukul 12 siang. Dia kaget, bayangkan setelah sementara berdoa kemudian Tuhan mau datang. Ya kan? Siapa yang tidak akan kaget? Makanya sudah-sudah hidup ini, kita yang harus datang kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan yang datang. Amin. Kalau Tuhan yang datang bisa bahaya nih. Betul ya? Ada seorang gadis, dia berdoa. Karena dia menyukai seorang pria dan pria itu menolak dia. Dia berkata, Tuhan, kalau misalkan engkau tidak bisa menempatkan dia di sisiku, tempatkanlah dia di sisimu. Itu doa yang berbahaya, saudara ya. Tidak boleh ikut doa-doa begitu ya. Kalau dulu kan cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi sekarang lebih horor lagi, saudara ya. Cinta ditolak, doa penyerahan terjadi, saudara. Ya, maka Billy Graham berkata kepada istrinya, kita harus siap-siap. Tadi saya doa dan Tuhan berkata dia akan datang. Maka istrinya dengan Billy Graham mulai
membersihkan rumah. Mereka bingung, mereka tidak punya ide sama sekali atau gambaran sama sekali. Tuhan mau datang model bagaimana nih? Iya kan? Maka jam 12 siang tiba-tiba pengemis datang. Billy Graham berkata, mohon maaf Pak, nanti Bapak besok kembali lagi. Saya pasti bantu Bapak, saya pasti tolong Bapak, saya akan kasih uang Bapak. Tapi jangan sekarang Pak, karena saya punya janjian dengan seseorang yang sangat penting di hari ini. Maka pengemis itu diusir, saudara-saudara. Malamnya dia berdoa. Karena sudah menunggu seharian Tuhan tidak datang. Dia berdoa, Tuhan kenapa Tuhan tidak datang? Tuhan katakan, tadi saya sudah datang. Dia bingung, kapan Tuhan datang? Ya. Tuhan katakan, pengemis yang datang ke rumahmu itu adalah utusan. Ya. Saudara, kadang-kadang kita dalam hidup ini ingin berbuat sesuatu yang besar bagi Tuhan. Tapi tahu tidak melayani itu ketika kita melihat ke sekeliling. Alkitab mengatakan ayat yang kita baca Matius 25 ayat 40 tadi. Ketika kita berbuat baik kepada salah seorang yang hina, engkau sementara berbuat baik kepada Tuhan. Maka kita harus melayani. Punya sikap hati yang melayani. Dimulai dari mana? Dari rumah saudara. Amin. Ketika Penelope lihat tumpukan pakaian sudah banyak nih. Cuci pakaian. Amin. Tunggu mak. Diva mau bermain TikTok dulu. Tidak boleh begitu Diva. Ya. Saya lihat kemarin waktu saya datang ke rumah Ibu Kansi, bisa lihat Marcella sementara mencuci pakaian, saudara-saudara. Waduh rajin, begitu mantap. Itu baru bilang Penelope Youth Ranger. Amin. Haleluya. Adik-adik tahu enggak kenapa orang Yahudi itu mantap-mantap? Itu di Yahudi itu punya hukum. Orang yang miskin sekalipun, dia harus menemukan orang yang lebih miskin daripadanya untuk dia layani. Untuk dia bantu. Coba kita dari muda kita kembangkan kebiasaan itu. Pasti masa depan sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau ada keluarga yang miskin, mereka akan cari orang yang lebih miskin dari mereka akan bantu. Walaupun tidak banyak, mereka akan bantu. Makanya kenapa orang Yahudi itu hebat-hebat. Hampir semua penemu yang memajukan dunia sampai jadi modern begini berasal dari orang Yahudi. Pemilik Nobel terbanyak berasal dari orang Yahudi. Di Indonesia ada BI, Bank Indonesia. Ada namanya satu bank negara yang menguasai bank-bank antara dunia ini. Itu pemiliknya keluarga Yahudi. Kenapa Yahudi diberkati oleh Tuhan? Karena mereka melayani. Ada amin. Jangan tetap saya dengan tatapan kosong begitu. Melayani. Amin. Ketika engkau punya hati yang melayani, maka engkau sementara menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup. Kadang-kadang kalau kita mau makan, kita doakan. Makanan sudah ada di meja. Ada babi putar, RW, ayam kecap, ayam kari, segala macam di meja. Biasanya kalau saya dengar orang berdoa, doa orang makan itu terdiri 3 item. Yang pertama, Tuhan terima kasih buat berkat yang kau berikan. Berkati makanan ini jadi kekuatan dalam hidup kami. Yang kedua, Tuhan berkati orang yang telah menyediakannya. Yang ketiga ini nih, dia mulai doa, Tuhan berkati janda-janda, fakir miskin. Dia mulai menyebutkan nama daerah di Sabang sampai Merauke, saudara. Ya. Sampai semua nasi mulai bertunas dan menjadi padi kembali. Lama sekali, saudara. Dia menyebutkan semua orang miskin di muka bumi. Ya. Dan berkata, Tuhan tolong. Mereka yang tidak makan, kasih makan Tuhan. Enak sekali. Saya kalau jadi Tuhan, saya kumpul semua makanan di meja, saya bawa ke orang-orang miskin, saudara. Betul. Seolah-olah saya mau berkata, Tuhan saya mau makan ya. Orang miskin urusanmu, kalau urusan saya makan hari ini. Tidak boleh begitu. Tuhan memberi makan orang yang tidak mampu melalui saudara. Amin. Kenapa banyak di antara kita yang mengalami kegemukan? Dan untuk menurunkan kegemukan, dia pakai baju parasut, lari mengintari kota Bitung, saudara-saudara. Tidak akan turun. Kenapa? Kali kita makan yang bukan menjadi bagian kita. Makan soto lege. Memang tidak semua, kadang-kadang orang gemuk juga bahagia. Kayak sampai kakak Esi bahagia, kakak Edik bahagia, adik Diva bahagia, Mega bahagia, iya tuh. Tapi ada orang, saudara, dia makan di 1 piring, dia tambah lagi 2 piring. Sokanya pusar larisei, tambah lagi 3 piring. Sebenarnya piring yang ketiga ini untuk orang lain.
Tapi karena dia belum rasa semua, iya tuh. Apalagi orang kalau pergi pesta, piring pertama angka cookies, buah segar, podeng, bawa ke tempat duduk, saudara. Taruh, ambil piring kedua, bawa lagi. Ya enggak. Belum lagi Blacky, Brown, ya. Anjing-anjing di rumah semua dikasih makan, saudara. Ya. Haleluya. Mau melayani? Amin. Mau melayani enggak? Ya. Fungsi gereja juga adalah bersekutu. Saya senang malam hari ini saya lihat nih Youth Stranger hampir hadir semua. Walaupun ada yang tidak hadir, ya. Senang sekali. Jangan lupa minggu depan kalau masih ada waktu hadir. Amin. Lagi di minggu depan so mati. Saya mau beritahu, betul enggak? Amin. Saya mengatakan bahwa mati itu tidak pernah memandang umur. Karena tidak perlu tua untuk mati. Mati juga tidak pernah memandang kesehatan. Karena tidak perlu sakit untuk mati. Betul enggak? Mama saya telepon-telepon waktu kita lagi happy-happy di pantai Rondor. Ya. Happy-happy, senang, ya kan? Ombak paka-paka dari belakang. Ombak terik. Dia tarik, maju. Happy-happy. Mama saya telepon. Nggak nyambung-nyambung gara-gara signal di Rondor tidak bagus. Sampai malam sudah pulang kemarin kan capek. Saya, adik saya, dan keponakan saya katakan tidur sejenak. Karena keponakan saya bilang, paman makan bakso dulu paman. Oke, kita tidur sejenak, makan bakso dan kita pulang. Oke? Mama saya telepon tidak masuk signal entah bagaimana. Saya datang keesokan harinya terus. Mama saya katakan, aduh mama telepon penghuni dari sore sampai malam angkat-angkat. Saya tanya kenapa? Aduh kesian dek. Di sebelah sana ada anak umur 10 tahun meninggal karena tenggelam di kolam Irian. 10 tahun. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Dia mandi dengan pamannya bukan dengan orang tuanya waktu itu. Hujan deras katanya dicari selama 3 jam tidak ketemu. Saya heran. Mungkin kalau hujan air kolam jadi kabur. Atau saya tidak tahu seperti apa. Waktu ditemukan meninggal sudah terapung kumpulan nasi yang dia makan itu. Semua ada di batang leher. Itu anak satu-satunya yang mereka punya dalam keluarga. Dan anak ini didapatkan ketika sudah 10 tahun pernikahan. Jadi kematian tidak pernah memandang umur. Amin. Karena syarat mati tidak harus tua. Makanya ketika kita dikasih kesempatan ibadah ya ibadah. Amin. Hari Sabtu begini kan anak muda biasanya bergandengan tangan. Pasar tua dulu pendeta. Dalam satu kasih. Tapi kita hari Minggu, hari Sabtu begini. Kita datang beribadah. Kita jangan pernah berpikir ini tidak ada faedahnya. Ada faedahnya. Ya. Amin. Ketika engkau dari masa muda rajin ibadah, masa depan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi siapapun yang menggodai saudara di hari Sabtu, tidak boleh. Hari Sabtu khusus untuk Tuhan. Mana pendeta-pendeta siapa? Ya tuh. Harus rajin ibadah. Ya. Kenapa kita perlu bersekutu? Kan dalam persekutuan kita mendapatkan kekuatan. Ya. Domba-domba itu benar-benar lemah, betul. Tapi ketika dia berkumpul menjadi satu dan dia mulai mengembek bersama-sama. Embek. Domba mengembek? Ya, karena saudara tidak tahu sama-sama lah kita. Oke, kita sepakat mengembek ya. Embek. Walaupun saya tidak tahu kalau domba itu bagaimana ya. Mengembek ya. Jadi mengembek. Itu sapi. Sapi. Ya. Bukan embok. Mbok. Kalau dia seorang diri, dia menjadi sasaran yang empuk bagi serigala. Tapi kalau sudah berkerumun bersama-sama, kemudian mereka mulai mengembek sama embek. 100 ekor domba mengembek sama-sama embek. Itu membuat serigala takut. Entah bagaimana dan entah kenapa. Somehow, some way. Ya. Itulah. Sama ketika kita bersekutu, kita bergumul bersama di tempat ini.
Tidak ada satupun di antara saudara yang akan tercerai. Amin. Kenapa Daud menjadi sasaran empuk? Dia jatuh dalam dosa persinahan bersama dengan Tante Eba. Karena seharusnya dia ada bersama-sama dengan kawanan yang lainnya di medan pertempuran. Tapi karena dia seorang diri di atas soto rumah. Tante Eba sementara mandi, mata keranjang Om Daud, saudara-saudara. Maka jatuhlah ke dalam dosa. Maka jangan lupa, kalau hari Sabtu ada waktu, datang beribadah. Bilang kiri kanan, Ferguso, Penelope, rajin ibadah. Kasih tahu. Oi. Amin. Ada amin. Satu kali ada seorang bapak kehilangan semangat karena dia punya banyak masalah. Saudara, ketika engkau punya banyak masalah bukan berarti saudara tidak boleh ke gereja. Rasanya aneh ketika engkau putus cinta, galau. Jangan soalnya diam-diam di rumah kemudian putar lagu galau. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu. Setan mulai bisik, bunuh diri Jo, bunuh diri Jo. Akhirnya saudara ambil tali, gantung di plafon. Ya. Saudara ingin menyudahi kehidupan saudara. Kalau punya masalah datang ke gereja. Saya heran orang punya filosofi bagaimana ya? Ketika dia punya masalah, panggil gereja. Tunggu, saya punya masalah. Seharusnya ketika punya masalah datang ke gereja, jangan kebalik-balik. Amin. Ini bapak dia punya masalah, dia datang ke gereja. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, gembalanya heran. Kenapa nih bapak ini tidak muncul-muncul ya? Akhirnya Pak Gembala pun pergi ke rumahnya. Sampai di rumah dia lihat ini bapak sementara duduk sambil menatap perapian yang menyala-nyala. Kadang-kadang kalau kita menatap api, kita seperti terhipnotis. Pernah alami begitu? Saya biasa begitu. Kalau lihat api, saya lihat hujan kalau turun di pintu. Melongok begitu. Atau cuma saya begitu? Lihat api, ya. Tiba-tiba gembala lihat dia. Tanpa shalom, gembala duduk di samping. Bapak itu lihat gembala, tanpa suara, mereka menatap api sama-sama. Beberapa saat kemudian Pak Gembala ambil, orang Manado bilang gata-gata. Bahasa Indonesia apa? GP-GP. Ya, sama saja ya. Apa? Bahasa Indonesia apa? Kalau bahasa Indonesia jepit. Ya, penjepit. Diambil penjepit, kemudian diambil satu kayu. Dikasih keluar dari tumpukan kayu yang menyala. Beberapa saat kemudian dia lihat api di kayu yang telah dikeluarkan dari tumpukan kayu itu mati. Pak Gembala lihat itu, bapak itu juga lihat itu. Beberapa saat kemudian Pak Gembala ambil lagi tanpa suara nih. Kayu yang sudah dikeluarkan dari tumpukan kayu dikembalikan lagi. Akhirnya kembali menyala. Pak Gembala berkata, saya mau pulang. Permisi ya. Jemaat yang berkata, Pak Gembala, hari Minggu saya pasti datang ke gereja. Kenapa? Karena dia mulai mengerti ketika kayu ditumpukan itu dipisahkan sendiri, maka apinya mati. Tapi kalau dia dikumpulkan sama-sama dalam tumpukan, akan menyala sama-sama. Itulah kekuatan sebuah persekutuan. Amin. Engkau tidak bisa menjalani hidupmu sendiri. Engkau membutuhkan orang lain dalam kehidupan saudara. Maka itu fungsi gereja. Kita harus bersekutu. Ketika engkau punya masalah, tetap datang bersekutu bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi nama Yesus. Haleluya. Yang terakhir ya, karena saya sudah mau selesai ini. Sebenarnya masih ada 2 poin, tapi ini yang terakhir saja ya. Yesus peduli dengan bangunan bait suci. Yesus ambil tali, dia buat cambuk, dia mulai cambuk-cambuk dan dia marah. Ini rumah Bapakku, kenapa kalian buat sarang penyamun di rumah? Saya membaca itu, saya mengambil kesimpulan Yesus peduli dengan bait suci. Jadi saya renungkan, ternyata Yesus itu bukan hanya mempedulikan kehidupan rohani kita, dia juga mempedulikan kehidupan jasmani kita. Amin. Jadi ketika kita datang bersekutu dengan dia, dia bukan hanya memberkati jiwamu, rohanimu, dia juga akan memberkati jasmanimu. Amin. Apapun yang kita butuhkan, engkau butuh pacar kan nanti? Mereka kata nanti.
Engkau membutuhkan, ya, ya, pasangan hidup, pekerjaan, masa muda kan orang punya pergumulan itu. Betul enggak? Itu akan disediakan oleh Tuhan karena Tuhan itu bukan hanya memperhatikan jiwa kita. Axel pernah ngomong ke saya, saya tersinggung tapi ya biarlah. Dia bilang, Kak, jaga kekudusan terus ini, Kak. Saya mengerti bahasanya. Rasanya saya mau tampar dia, mau kasih pelajaran. Ya. Tapi ya saya mengerti, dia baru bertumbuh. Ya. Tuhan itu peduli dengan jasmani kita. Dia bukan hanya ingin memberkati rohani kita. Di mana buktinya? Satu kali Yesus pergi ke pantai Genesaret. Ini terakhir. Ya. Orang-orang datang berkerumun mendengarkan dia berkhotbah. Yesus terkenal ya. Walaupun dia tidak punya Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Ya. Saya punya semua. Facebook, Instagram, YouTube. Banyak konten tapi tidak terkenal sampai sekarang. Saudara. No problem, it's okay. Ya. Kita terus melakukan kebenaran karena itu kebenaran. Kita melakukan apa yang benar karena itu benar. Kita melakukan yang baik karena itu baik. Bukan hanya karena kita mengharapkan hasil. Betul. Karena orang banyak Yesus berkata, Petrus bolehkah pinjam perahumu? Maka 2 perahu dikasih pinjam sama Yesus. Yesus mulai berdiri perahu, dia mulai. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan Yesus tahu itu. Ketika Yesus selesai memberkati kerohanian mereka, sekarang waktunya Yesus akan memberkati jasmani mereka. Tolak ke tempat yang lebih dalam. Petrus bilang, apa guru? Setelah sepanjang malam kami mencari ikan, kami tidak mendapatkannya. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku pergi juga. Maka dia pergi bersama dengan Yesus, tebarkan jala, saudara-saudara, dia dapat ikan. Itu bukti bahwa Yesus juga ingin memberkati jasmani kita. Jadi ketika engkau ikut Tuhan, engkau tidak akan rugi. Bukan cuma rohani diberkati, jasmanimu juga akan diberkati. Amin. Yang penting kita menjadi saksi. Ada amin? Ketika ada orang yang mungkin menyakiti saudara, belajarlah untuk mengampuni karena engkau saksi Tuhan. Jangan engkau berkata, pendeta, mengampuni dosanya adalah tugas Tuhan. Tugas saya adalah menghantarkannya kepada Tuhan. Saudara kasih dia, saudara nutrisari campur sianida sedikit ya. Dia bilang, saudara ya. Bukan begitu cara kerjanya, amin. Saya sampaikan begitu. Kamu harus mengampuni. Jemaat berkata, pendeta, mengampuni itu tugasnya Tuhan. Tugas saya adalah menghantarkan dia kepada Tuhan. Kalau sudah sulit untuk dibina, lebih baik dibinasakan pendeta. Tidak boleh begitu. Haleluya. Kita orang semua harus jadi saksi. Mari angkat tangan yang mau menjadi saksi. Yang tangan diangkat, tepuk tangan bagi nama Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, kita mau berdoa.